Mas Bayu sudah hadir. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pembicara kita yang pertama. Beliau adalah Mas Bayu Rizky Pratama. Beliau adalah penerima penghargaan dan beasiswa double degree di Perancis. Beliau adalah Master Agricultural and Resources Economy di Kasetsart University Thailand dan juga Agricultural Management di Montpellier Subargo Prancis, seperti itu. Saat ini beliau adalah salah satu dosen di Universitas Mohadi Setiabudi Brebes, Unmus Brebes. Kemudian beliau juga salah satu orang penting di Alun Jateng ini. Beliau adalah salah satu dari Dewan Pembina Alun yang bergabung alhamdulillah pada tahun ini. Dan hari ini beliau akan membawakan materi-materi yang mungkin bisa untuk memotivasi, terutama saya nih yang masih mungkin fresh graduate, yang masih pengen belajar lagi, tapi gimana nih caranya biar kok nggak ngeluarin biaya sendiri gitu ya. Tapi di sini beliau akan menjelaskan bagaimana sih cara-cara tips and trick bisa dapat beasiswa. Nggak tanggung-tanggung nih, nggak cuma di dalam negeri, tapi bahkan di luar negeri. Kita akan melihat, mendengarkan bagaimana proses beliau kok bisa dapat beasiswa double degree pula di Perancis. Kemudian semoga ini juga bisa memotivasi gitu. Karena di sini banyak sekali karya-karya beliau, tulisan-tulisan beliau yang sangat banyak. Kita akan mengulik bagaimana sih beliau bisa sangat semangat dalam menulis dan bisa sampai di tahap yang seperti ini. Oke, untuk Mas Bayu, bisa dimulai untuk memaparkan materinya? Cek, suara saya dengar nggak? Terdengar, Mas. Siap. Oke. Ini langsung apa gimana? Oke, langsung aja Mas. Atau mau menyapa dulu boleh lah, biar kita santai, nggak tegang-tegang banget. Oke, benar-benar. Ya, saya ini dulu lah, intermezzo dulu bentar. Karena saya juga merasa bahagia sekali ya hari ini ya bisa diundang teman-teman semua, utamanya teman-teman alun nih. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu alun itu panjangannya Anak Literasi untuk negeri. Untuk negeri, oke. Jadi ya untuk alun Jawa Tengah ya. Jadi teman-teman semua yang baru tahu alun, yang ingin memiliki passion atau belajar dunia tulis menulis, di sini tempatnya. Karena memang di sini saya pun belajar dari teman-teman yang udah luar biasa jago, yang bisa nulis buku, tulis di koran, dan banyak sekali lah media-media massa lainnya. Makanya teman-teman semua bisa join di alun biar bareng-bareng belajar, nerbitin karya-karya kita, agar sebenarnya kita itu jadi manusia kan makhluk sosial lah. Maka dari itu apa yang kita punya ya kita bagi kepada teman-teman lain. Nah itu hakikat dari kita manusia. Oke teman-teman semua, di hari yang mendengar cerah hari ini ya. Ya, yang penting hati kita cerah ya. Kita akan coba sharing sedikit dari pengalaman saya lah. Nanti sisanya nanti kita bisa diskusi aja teman-teman. Artinya dari sini semoga bisa menjadi manfaat lah baik untuk saya pribadi, teman-teman panitia ataupun teman-teman lainnya. Karena kalian kan masih muda semua ya, umurnya masih 20 bahkan belasan ya mungkin yang masih S1 yang jadi peserta. Ini bisa menjadi tonggak awal kalian agar kalian bisa merancang sedemikian rupa cita-cita kalian, impian kalian, dan juga bisa mencapai achievement-achievement lainnya di masa depan. Nah, itu perlu proses panjang, teman-teman. Tidak bisa dilakukan seperti membalik telapak tangan seperti ini ya, cepat ya. Makanya itu perlu proses panjang dan juga perjalanannya itu di luar ekspektasi sebenarnya. Nanti saya coba sharing bagaimana saya bisa ya itulah bisa alhamdulillah bisa ke luar negeri ya, tentu juga bisa dengan beasiswa, dan itu kan suatu yang cukup membanggakan lah bagi kita sendiri ya. Oke, mungkin saya langsung share screen aja ya. Oke, sebentar, share screen PPT. Oke. Kelihatan nggak teman-teman ya? Kelihatan ya? Kelihatan Mas. Oke, sebentar. Saya siapkan dulu, saya screenshot dulu nih biar jadi kenang-kenangan. Oke. Oke, teman-teman, jadi beasiswa saya sebenarnya adalah beasiswa yang lebih spesifik ke arah pertanian. Nah, cuman
sharing session hari ini tidak tidak membatasi bagi teman-teman semua yang punya passion di luar pertanian. Artinya sebenarnya secara gambaran umum, secara general tahap-tahapannya itu hampir sama. Nanti saya coba sharing tahap-tahapannya gimana cara mencari beasiswa dan strateginya seperti apa nanti di bagian akhir. Cuman sebelum mencapai itu, saya akan coba sharing sedikit beasiswa dari Syarca yang saya dapatkan, bagaimana kita bisa mendapatkan beasiswa dan juga benefit yang ditawarkan oleh beasiswa yang saya dapatkan. Mungkin bagi teman-teman semua ada yang di sini salah satu atau salah dua yang ingin atau cocok di bidang pertanian bisa nimbrung di sini di Syarca dan nanti bisa diskusi lebih jauh. Oke. Nah, ini adalah sekelumit perjalanan selama saya menjalani master degree, kurang lebih 3 tahun ya, karena sebenarnya kalau master degree kan atau S2 itu 2 tahun. Cuman karena memang saya harus ada tugas di Prancis, jadi memang ada extension selama 1 tahun. Oke. Nah, ini beasiswanya adalah beasiswa Syarca. Nanti bisa dicari teman-teman. Alamat websitenya adalah ini yang di bawah ya, pojok kanan, syarca.org. Nanti bisa dicari teman-teman semua. Nah, di Syarca ini sebenarnya banyak banget programnya ya. Tapi yang paling general, yang paling menjadi program utama adalah S2 atau Master Study ataupun S3 PhD Study. Tapi selain dari itu pun Syarca pun menawarkan banyak program, mungkin dari mulai proyek, penelitian atau publikasi pun mereka ada. Bahkan setelah saya lulus pun saya masih mendapatkan beberapa fasilitas dari Syarca. Contohnya adalah kalau kita dosen, biasanya kita perlu namanya publikasi teman-teman ataupun penelitian ya. Dan di Syarca juga menawarkan beberapa fasilitas itu untuk alumni. Maka dari itu yang bisa join di Syarca nantinya yang suka pertanian, ya suka tanam menanam bisa join di sini dan fasilitasnya itu benar-benar komplit mulai dari kita kuliah sampai kita lulus pun masih dapat fasilitas seperti ini. Oke, ini untuk master S2 ataupun S3 kita mendapatkan fasilitas uang bulanan seperti ini teman-teman. Mungkin tidak jauh berbeda dengan LPDP ya. Ini untuk kawasan yang saya dapati kawasan Thailand ya. Kita dapat sekitar 9 sampai 10 juta lah per bulan untuk master, atau untuk S3 PhD student itu 10 sampai 20 juta. Itu biaya yang lumayan besar sebenarnya untuk biaya hidup di Thailand, karena sebenarnya biaya hidup di Thailand itu mirip dengan yang di Jakarta. Jadi kita masih punya saving lah dari dana sekian untuk bisa menabung sedikit-sedikit. Nah, itu salah satu keunggulan dari beasiswa Syarca, teman-teman. Makanya kalau yang bisa lanjut di luar negeri, otomatis kita juga bisa nabung untuk orang tua kita atau untuk nantinya kalian persiapan setelah kuliah bisa nikah. Nah, oke teman-teman, ini sekelumit dari definisi master studi dan juga PhD ya untuk S3. Jadi memang Syarca sudah lama sekali ya, artinya sudah lama berdiri sejak 69, tahun 69 lah. Dan ini memang fokusnya untuk pendonor S2, S3, teman-teman. Nah, ini persiapan apa yang perlu kita siapkan untuk bisa daftar di Syarca bagi teman-teman yang suka pertanian. Jadi, maksud dari beasiswa pertanian ini adalah tidak membatasi pada sektor tanam-menanam aja, teman-teman. Karena saya pribadi pun basis jurusan saya bukan tanam-menanam, tapi dulu saya sekolah di UNES itu ekonomi, bahkan pendidikan. Cuman karena memang saya sangat tertarik dengan passion di dunia pertanian, saya hubungkan antara ekonomi dan pertanian. Dapat ini. Makanya teman-teman semua yang ingin nyoba di jurusan pertanian, taruhlah misalkan pendidikan ya, bisa pendidikan pertanian untuk namanya para konsultan pertanian dan segala macam itu bisa. Ataupun bagi yang suka biologi bisa masuk sini. Jadi tidak membatasi untuk namanya kita jadi petani enggak. Tapi kita lebih lebar lagi asal ada hubungannya atau kontribusinya untuk dunia pertanian. Contohnya public policy itu pertanian itu bisa. Nanti tinggal dihubung-hubungan aja lah, yang penting bisa nyambung ke dunia pertanian. Oke, ini beberapa syarat ya untuk kita bisa masuk ke beasiswa Syarca. Yang pertama itu kalau kita mau, masternya itu maksimal kita umurnya 5 tahun, teman-teman. 35 tahun, sorry. 35 tahun kita maksimal ya. Kalau PhD 40 tahun. Jadi lebih dari itu susah.
Nah, ini apa namanya area cover untuk namanya CRC itu banyak sekali ya, tapi tidak terbatas dari ini. Nah, ini yang saya pilih ekonomi dan agribisnis ya, atau ekonomi pertanian yang saya pilih. Nanti ada step lanjutnya, contohnya bikin apa namanya motivation letter, rencana studi atau rencana riset. Nanti akan coba saya sharing lebih detail di bagian belakang. Oke. Nah, ini CRC ya, apa namanya syarat-syarat utamanya. Ini adalah benefit yang kita dapatkan selama kita studi di sana, teman-teman. Jadi banyak sekali ya, mulai dari tuition fee yang tadi 9 sampai 10 juta per bulan. Ada juga apa ini? Travel allowance ya. Artinya kita dapat tiket bolak-balik teman-teman dari tempat tinggal kita sampai ke apa namanya Thailand, kita dapat tiket bolak-balik transport ditanggung oleh mereka. Bahkan bagi teman-teman yang kiranya bahasa Inggrisnya itu masih sedikit rendah, dari CRC sendiri pun akan memfasilitasi peningkatan bahasa Inggris teman-teman. Jadi nanti kalian akan diterbangkan dari Indonesia kepada Filipina. Jadi memang karena home base kita itu di Filipina, makanya nanti di Filipina kalian akan di training benar-benar selama 1 bulan sebelum kalian depart kepada kampus kalian masing-masing. Nah, seperti itulah persiapan dari CRK, teman-teman. Nyaris sama seperti LPDP lah, mirip-mirip lah, 10-12. Selanjutnya ada tesis atau kalau S1 itu skripsi ya, kita nanti diberikan uang juga untuk bisa biaya sampai selesai. Jadi kita sama sekali dari awal pendidikan sampai ke tesis, kita sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Gitu. Ada juga buku dan juga asuransi serta keperluan lainnya. Itu ada. Makanya ini beasiswa yang juga cukup menarik untuk teman-teman bisa ikuti. Kebetulan persaingan di CRC itu tidak sebanyak persaingan di LPDP. Karena memang kan LPDP covernya lebih banyak. Segala macam ilmu kan ada semua di LPDP. Kalau di CRC ilmu yang hanya berkaitan dengan pertanian. Makanya persaingannya itu lebih sedikit. Oke. Dan juga tidak banyak orang yang tahu sebenarnya. Hanya orang-orang yang suka pertanian aja yang tahu beasiswa CRC. Nah, ini yang paling penting ya, teman-teman. Artinya apabila kalian ingin di Syarja atau secara general persyaratannya hampir seperti ini. Beasiswa lainnya pun hampir seperti ini. Yang pertama, kalian lulus dulu dari bachelor study, artinya dari S1 kalian lulus dulu ya. Atau yang mau S3 otomatis dari master studinya lulus dulu. Nah, ini ada beberapa persyaratan apa namanya? Pertama ini ya ijazah, yang kedua diploma juga ijazah ya, transkripnya lah. Yang ketiga itu Certificate of Employment. Jadi kalau di CRC itu mereka lebih mengutamakan teman-teman yang sudah bekerja. Atau dalam tanda kutip ketika kalian di mahasiswa, jangan hanya jadi mahasiswa yang kuliah terus balik, kuliah pulang, jangan. Jadi usahakan kalian itu bisa membantu teman-teman dosen lainnya. Artinya kita pun sebagai mahasiswa harus bisa membantu asisten nih, asisten penelitian, asisten pendidikan, atau asisten apapun. Nanti dari situ kita minta sertifikatnya teman-teman. Sertifikat asistensi itu. Karena di sini pun ketika saya mendaftar, saya sama sekali belum ada pekerjaan. Tapi karena saya sudah mendampingi dosen sebagai asisten, saya minta sertifikatnya dan itu bisa digunakan untuk mengisi poin nomor 3 ini. Ya, termasuk poin nomor 4, nanti bisa diisi oleh orang yang mempekerjakan kita. Contohnya di kampus profesor kita ya, atau dosen kita, nanti bisa ngisi nomor 4. Nah, nomor 5 juga penting nih. Ini yang paling powerful sebenarnya. Karena di CV ini identitas kalian itu akan diketahui secara total dari mulai lahir sampai hari ini. Karena track record kalian itu harus dirangkum semua di sini. Mungkin nanti kita akan coba share sedikit cara agar bisa kita menyusun CV yang lumayan bagus lah. Oke. Makanya mulai dari sekarang teman-teman yang baru S1, yang baru mulai S1 bahkan ya baru semester 1, 3 atau 5 bisa sekarang mulai di-upgrade skillnya lagi dan juga di-upgrade CV-nya teman-teman. Karena tanpa CV kalian tidak akan bisa kemana-mana gitu. Oke, dan ini jurusan-jurusannya ya, nomor 6 ini ya. Nanti bisa dipilih, misalkan kalian cocok di jurusan pertanian. Ada juga sertifikat dokter ya. Artinya kalau kita sebelum berangkat ke luar negeri kuliah, kita harus dicek semuanya tubuh kita apakah kita sehat atau enggak.
Dan yang terakhir itu tentu yang paling utama kalau kita mau ke luar negeri dengan bahasa internasional otomatis harus ada IELTS atau TOEFL. Nah, makanya nanti coba belajar bareng-bareng gimana caranya bisa meningkatkan TOEFL atau IELTS, teman-teman. Apalagi teman-teman yang baru S1 dan juga baru semester 1 apa 3 lah. Itu kan perjalanan masih panjang nih. Mulai dari sekarang mulai dicoba untuk bisa speak up in English. Pelan-pelan, saya juga dulu sama sekali nggak bisa, tapi alhamdulillah pelan-pelan dan usaha dengan effort, dengan kerja keras kita, pelan-pelan kita bisa. Oke, next. Bentar, ini next. Agak nggak bisa. Bentar. Wait. Sorry, tadi ada kesalahan. Bentar. Kita sharing lagi. Udah kelihatan lagi ya? Sudah, Mas. Sudah kelihatan. Oke, wait. Sampai mana tadi? Ini saya coba gambarkan dulu, santai aja. Artinya kampus saya dulu di sini yaitu Kasetsart University di Thailand. Ini kampus seperti IPB lah ibaratnya kalau kita bilang, yaitu nomor satunya untuk jurusan-jurusan pertanian, teman-teman. Top kelasnya di sini di KU Kasetsart University. Jadi indah sekali lah kampusnya seperti ini. Ada seperti bunga sakura ini ya, memang benar-benar cantik. Makanya pas musim semi, wah keren sekali lah. Ini perpustakaan yang saya salut di Thailand ya. Ini kita sharing sedikit, yaitu ketika di perpustakaan seperti ini di library ya. Ketika masa hari tenang ya, hari tenang kan sebelum UTS atau sebelum UAS ya, masa 2 minggu lah, 2 minggu 3 minggu. Nah di perpustakaan ini biasanya mahasiswa S1 atau bahkan kita pun S2 ya, sering kali nginep di sini teman-teman. Di sini kita nginep, artinya kita benar-benar di drill lah kalau bahasa sininya, benar-benar digembleng agar kita bisa menguasai materi secara ngelotok. Karena di sini tidak ada namanya kita contek-menyontek, teman-teman. Beda dengan mungkin di kita ya, saya pun S1 pun masih sering nyontek ya, jujur. Tapi di Thailand, kita sama sekali susah untuk nyontek. Karena ketika ketahuan, dititeni langsung ditarik, dapat E langsung. Tanpa ada ada lobby-lobby lainnya. Langsung E. Makanya teman-teman S1 pun sadar diri, ketika mau UAS ataupun UTS, mereka nginep di situ. Bawa bantal, bawa sarung, bawa selimut, tidur di perpustakaan di dalam. Karena memang ini perpustakaan bisa menampung sekitar lebih dari 2.000-3.000 orang lah di sini, bisa nanti nginep bareng-bareng di sini. Jadi gitu teman-teman, inilah sekelumit dari ekosistem pendidikan yang ada di Kasetsart University atau utamanya di Thailand. Karena kalau kalian ingin lulus dari sini, ya ini sharing ya, kalian paling enggak minimal IPK-nya harus 3. IPK 1, S2, S3 harus 3. Jadi di bawah itu kalian sama sekali tidak bisa lulus, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari di dalam fakultas saya, teman-teman. Kalian pernah membayangkan enggak di dalam fakultas bisa seindah inilah, serimbun ini, teman-teman. Nah, itu karena kita kan basisnya pertanian, jadi memang harus konservasi. Oke. Ini perjalanan saya di Thailand. Oke, ini sekelumit sedikit dari beasiswa kedua yang saya dapatkan, yaitu beasiswa Erasmus ya. Artinya ini untuk perjalanan ke Prancis ya, setelah saya menjalani 1 tahun penuh di Thailand, semester 1 dan semester 2, semester 3-4-nya saya di sini ya, memakai beasiswa yang sebelumnya saya Arca ya. Ini yang kedua kita pakai Erasmus untuk berangkat ke Prancis. Nah, di sana sebenarnya kita ngapain aja sih? Di sana kita juga belajar sekaligus jalan-jalan, teman-teman. Nah, ini kita belajar, ini saya ada teman saya dari Kamboja dia. Kita bareng-bareng belajar langsung praktek dari farm ya, artinya farm kambing ya. Jadi kita selama 1 bulan sebelum masa pendidikan kita itu ditaruh di daerah-daerah luar lah, di daerah-daerah terpencil untuk bisa menguasai ilmu praktek dari pertanian. Nah, itu konsep pendidikan yang ada di Prancis, lebih banyak prakteknya. Jadi kita lebih tahu. Nah, selain pendidikan Prancis, saya juga sempat ke Afrika. Artinya di Afrika kita juga ada field study untuk studi lapangan. Di sana juga kita observasi ke petani-petani. Nah, memang untuk pembelajaran di Eropa kita lebih banyak prakteknya karena memang kita menganut sistem
kompetensi dunia industri ya. Jadi ketika kita lulus kita benar-benar sudah tahu prakteknya seperti apa, pengalaman seperti apa, dan juga siap untuk bisa mungkin jadi petani, jadi konsultan tani, ataupun jadi karyawan profesional di perusahaan pertanian. Karena memang dari awal kita sudah didesain pendidikan di Eropa seperti itu. Artinya banyak sekali kita fase-fase untuk bisa internship, magang, studi lapangan, dan juga yang berbau langsung dengan praktek lah. Nah itu di Prancis. Nah ini pas saya observasi ke sapi ya. Oke, ini yang paling penting ya. Artinya bagaimana kita bisa mencapai atau bisa mendapatkan beasiswa impian kita, yaitu ke luar negeri mungkin, Australia, US, Asia, ataupun lain sebagainya. Yang pertama kalian harus tahu dulu, funding scholarship is about how to improve ourselves. Artinya semuanya itu berkaitan dengan diri kita. Jadi seberapa besar pun impian kita, itu tidak ada artinya kalau kita tidak bisa meningkatkan kapasitas diri kita, teman-teman. Yaitu kalian harus mulai cari ini ya, yang bagian pojok bawah, find your identity ketika masih muda. Jadi kalian harus benar-benar bisa mengetahui apa sebenarnya value dari kita, teman-teman. Apa sebenarnya yang menjadi keunikan dari kita. Nah, selagi kita masih muda, coba cari itu sampai dapat ya, sampai kalian benar-benar merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang saya cintai dan saya ingin pegang terus sampai saya di masa depan. Nah, itu yang harus kita dapatkan. Makanya selagi masih semester awal S1 ya, kalian harus benar-benar nyari pengalaman yang banyak, dan dari sekelumit pengalaman itu, segudang pengalaman itu, ambil satu apa dua yang benar-benar kalian sukai dan benar-benar kalian kuasai. Oke. Nah, ini best practice-nya seperti apa ya? Oke, ini adalah saya gambarkan itu mind mapping ya. Karena bagi saya itu sesuatu impian, itu memang harus direncanakan. Saya pun pribadi dulu ketika satu punya roadmap-nya. Artinya nanti setelah lulus saya mau kemana, ada opsi-opsi kemana. Kalau nggak bisa ini, opsinya apa? Saya punya seperti itu. Ya, jadi teman-teman semua juga bisa membuat roadmap seperti ini. Ya, mungkin setelah dari sini coba kalian petakan, saya jurusan apa, kesukaan saya apa, passion saya apa, kebisaan saya apa, atau kompetensi saya apa. Nanti dari sini semua ingin jadi apa, teman-teman, dan ingin kemana, itu harus dicoba kita gambarkan. Kalau kita tidak bisa menggambarkan ini, tentu akan sangat susah, teman-teman. Oke, next. Nah, ini timeline progress. Jadi saya juga bikin per tahun biasanya, secara gambaran umum, atau bahkan spesifikasi per bulan pun saya ada. Cuman di sini saya coba gambarkan bahwa tiap tahun kalian harus punya progress capaian. Artinya mungkin di tahun dulu ya, kita ini coba saya sharing tahun dulu itu dari 2016 sampai 2019 itu progres saya kira-kira apa. Mungkin dari bahasa Inggris, terus 17 cari beasiswa, terus apa. Gitu. Teman-teman makanya coba mulai dari sekarang ya, yang anak muda coba dicari kira-kira progres tahun ini yang ingin benar-benar kalian dapatkan secara general apa. Contohnya saya ingin menguasai bahasa Inggris, nah nanti indikatornya apa? Apakah nanti tes TOEFL atau tes IELTS, itu nanti harus dicoba capai. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi progresnya itu terukur. Nah, nanti bisa diikuti coba ya. Nanti dicari roadmap-nya dulu tadi ini ya. Setelah cari roadmap, progresnya itu seperti apa? Karena memang impian itu atau sesuatu yang besar itu memang harus punya rancangan yang konkret dan juga usaha yang besar juga. Nanti saya juga coba ceritakan bagaimana dulunya saya yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali nggak bisa untuk ngomong di depan orang atau menjawab pertanyaan orang pun saya sama sekali nggak bisa. Ya, atau bahkan ngomong bahasa Indonesia seperti ini pun saya masih kaku banget ketika saya masih SMA atau awal-awal kuliah. Nah, dari situlah saya coba belajar pelan-pelan sampai saya bisa menguasai public speaking dan juga bahkan ke bahasa Inggris. Oke, ini saya cerita dulu ya. Jadi dulu saya sebelum dapat 2 beasiswa tadi, yaitu Sharjah dan juga Erasmus, saya juga pernah nyoba beasiswa namanya LPDP, teman-teman. LPDP dan juga Max. Kalau kalian yang pencari beasiswa, pasti wajib tahu LPDP. Atau paling enggak Monbuso lah. Ini Max yang dari Jepang. Arti kata lainnya Monbuso. Tapi kalau LPDP itu wajib tahu untuk teman-teman yang
ingin lanjut S2, S3 dengan beasiswa. Karena ini adalah beasiswa terbesar yang kita punya di Indonesia. Ya, nanti bisa dicari tahu. Nah, dulu saya pernah nyoba ini, ya, LPDP dan juga Max itu, tapi dua-duanya langsung gagal, teman-teman. Serius. Langsung gagal di waktu yang hampir bersamaan. Nah, tapi dari gagal itu saya pun merasa sedih ya, merasa benar-benar down, kecewa banget, benar-benar kecewa lah. Artinya ya kita wajar lah sebagai manusia, kita punya rasa kecewa, rasa gagal, itu wajar. Cuman dari kegagalan ini yang rasanya sangat menusuk di hati, ya, itu sebenarnya menjadikan kita lebih kuat. Karena disinilah measurement atau pengukuran kita seberapa besar kekuatan kita untuk mempertahankan konsistensi kita, motivasi kita untuk bisa mengejar impian kita, teman-teman. Kalau kita gagal dan juga udah selesai, berarti kita tidak cukup kuat kekuatan kita untuk bisa mempertahankan impian kita. Tapi dari dua kegagalan ini, dari LPDP dan juga Max, saya tetap bangkit lagi, dan juga akhirnya saya nyoba lagi di beasiswa selanjutnya. Dan alhamdulillah sudah berhasil. Jadi intinya adalah kita punya roadmap dulu, seberapapun tantangannya atau seberapa banyak pun kegagalannya, itu tidak akan berpengaruh kepada kita karena kita punya capaian roadmap yang harus kita kejar di masa depan. Oke, ini kita yang paling penting adalah bicara mengenai strategi ya, teman-teman. Mungkin teman-teman semua bisa mengikuti strategi yang sama seperti yang saya jalankan di pengalaman saya sebelumnya. Yang pertama tentu adalah persyaratan bahasa Inggris ya, itu sangat wajib untuk negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Mungkin untuk negara-negara kayak Jepang, Korea dan juga Arab itu menggunakan bahasa sana ya. Cuman secara general kita sangat butuh bahasa Inggris dan itu memang tantangannya sangat banyak, teman-teman. Terutama di skornya ya, pencapaian skor itu memang sangat-sangat tinggi. Mungkin dari TOEFL sendiri paling nggak 550 ataupun dari IELTS ya itu paling nggak 7,0. Dan kendalanya adalah sebenarnya bukan hanya dari skill kita, cuma dari biaya juga. TOEFL sekali tes itu 500-an lah ya. TOEFL yang ATP ya. Cuman sayangnya untuk beberapa negara atau bahkan beberapa kampus, bahkan beasiswa sendiri, TOEFL ini jarang dipakai sekarang. Yang dipakai itu IELTS rata-rata. Bahkan untuk saya pun saya daftar TOEFL, tapi saya juga disuruh tes IELTS. Karena memang standar internasional IELTS sekarang. Kalau TOEFL kan tidak ada namanya kita speaking, tapi di IELTS itu ada. Dan kendalanya itu IELTS sekali tes 3 juta. Tidak peduli kalian gagal apa enggak, ya 3 juta itu sudah harus dibayar di awal. Makanya memang harus persiapan benar-benar bahasa Inggris, butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lah. Saya sendiri pun mulai dari nol, teman-teman. Saya benar-benar mulai dari nol bahasa Inggris sampai saya setelah lulus kuliah, saya terbang ke Pare Kediri selama 5 bulan lah. Saya benar-benar menaruh jiwa raga saya untuk bisa lolos beasiswa luar negeri. Makanya saya harus bisa mencapai target bahasa Inggris. Ketika teman-teman lain sudah kerja di bank ya, mungkin yang pakai dasi, pakai apa, kerja di perusahaan yang sudah keren, saya masih nimbrung di kos-kosan kecil di Pare, teman-teman, selama kurang lebih 5 bulan. Nah, itu tantangan dari mental kita diuji setelah kita lulus. Oke. Yang selanjutnya adalah setelah kita melewati bahasa Inggris, coba cari beasiswa yang cocok. Karena masing-masing beasiswa menawarkan spesifikasi tersendiri. Contohnya beasiswa saya pertanian ataupun ada yang lain ilmu pangan ataupun ilmu sains itu harus dicari. Kecuali LPDP yang membuka untuk semua jurusan ya. Nanti bisa dicari sendirilah. Untuk daftar listnya biasanya bisa kita Google aja. Nanti beasiswa jurusan biologi atau jurusan pertanian ada di Google, ada semua. Entah itu untuk Amerika, Aminaf ya, atau untuk Australia biasanya pakai AAS, Australian Award Scholarship. Oke. Yang selanjutnya kita harus pelajari juga motivation letter. Saya coba nanti tunjukkan bagaimana kita bisa menulis motivation letter serta perbaiki CV kalian. Nah, mulai sekarang coba teman-teman semua perbaiki CV kalian, pengalaman kalian, ada ikut lomba, ikut, ada ikut nulis, ikut. Karena dari situ kita bisa menulis pelan-pelan satu demi satu CV yang akan kita dapatkan. Dan ini juga menjadi pertimbangan besar, bukan hanya untuk beasiswa, tapi juga untuk nantinya kita lamar kerja ataupun nanti teman-teman jadi dosen, itu pun bisa menentukan karir teman-teman juga. Makanya mulai dari sekarang perbaiki CV kalian.
serta di beasiswa ada juga recommendation letter. Nah, recommendation letter ini adalah surat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang kredibel. Contohnya misalkan dosen kita, profesor kita, pembimbing tesis kita atau pembimbing skripsi kita lah, atau tempat kita bekerja yang mendefinisikan bahwa diri kita seperti apa, teman-teman. Nah, ini adalah recommendation letter. Artinya kita mendapatkan rekomendasi dari orang yang kredibel yang menyatakan bahwa kita benar-benar layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, selanjutnya adalah rencana riset, teman-teman. Nanti saya coba sharing bagaimana kita membuat rencana riset. Mungkin tidak banyak ya, sedikit aja sharing rencana riset. Nah, ini juga yang paling poin utama ya, yaitu percaya diri dalam sesi wawancara. Karena sesi wawancara adalah sesi paling menentukan, baik itu beasiswa LPDP ataupun beasiswa lainnya. Nanti kita coba pelajari bagaimana kita sesi wawancara. Oke. Ini ada tips wawancara ya. Jadi intinya adalah we reveal our true identity. Artinya kita benar-benar menyatakan seberapa kuat diri kita, seberapa layak diri kita untuk bisa mendapatkan beasiswa itu. Ya, biasanya kita hanya memaparkan kelebihan kita, proyek yang telah dilakukan berkaitan dengan beasiswa yang dilamar, serta rencana apa yang diambil setelah lulus. Ini pertanyaan klasik sebenarnya, teman-teman. Artinya kita memaparkan kita sebenarnya layak nggak sih, pengalaman kita seperti apa, ya, proyek-proyek apa yang telah kita buat berkaitan dengan beasiswa yang kita lamar. Misalkan kita melamar beasiswa untuk jurusan pertanian, artinya kita sebelumnya sudah punya proyek pengabdian, penanaman pohon atau segala macam yang berkaitan dengan ini. Atau teman-teman semua yang di bidang pendidikan pernah mendidik apa, program pemberdayaan pendidikan apa yang bisa menjadi basis bahwa kalian punya kompetensi itu. Nah, si donor beasiswa ini ingin melihat seberapa jauh kita berkontribusi untuk jurusan kita. Makanya nanti di-reveal semua, dinyatakan semua ketika kita ikut wawancara. Nah, yang paling penting juga ini ya, bagian terakhir yaitu rencana apa yang kita ambil setelah kita lulus. Jadi nanti kita mendeskripsikan kira-kira setelah kita lulus beasiswa, kita mau jadi apa, teman-teman. Entah kita jadi dosen, jadi peneliti, jadi pekerja pemerintah, itu kita harus definisikan, harus digambarkan lah kira-kira mau kemana. Dan penggambaran ini harus disertai dengan link. Artinya contohnya pada saat saya ditanya nih, kamu mau jadi apa Bayu ke depan? Saya mau jadi dosen Pak. Nah, caranya jadi dosen gimana? Sebelumnya saya sudah pernah jadi asisten dosen ini Pak, buktinya surat ini. Sebelum saya sudah pernah mengajar di sini, buktinya surat ini. Nah, itu harus dibawa teman-teman, surat-surat seperti itu atau SK ya, atau ya surat keputusan lah, itu bisa harus dibawa menjadi bukti bahwa kita pernah melakukan atau pernah mendapatkan sesuatu dari kampus yang akan kita tuju atau dari pekerjaannya yang akan kita tuju di masa depan setelah kita lulus. Nah, mungkin dari situ presentasi saya. Selanjutnya saya akan coba sharing ya, di mana kita nyusun CV dulu. Jadi kalau ketika menyusun CV, ini bentar aja teman-teman. Yang penting kalian harus jabarkan identitas kalian dulu, dan jangan sungkan untuk langsung menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau kalian menggunakan dua bahasa, akan susah di waktu dan juga tenaga. Langsung aja apabila kalian benar-benar ingin melanjutkan studi atau bahkan melanjutkan pekerjaan di luar negeri, langsung aja tulis semuanya dalam bahasa Inggris. Sehingga kita ketika update CV langsung bahasa Inggris. Oke, jadi seperti inilah gambaran umum, nama segala macam, ada skill summary, ini juga penting ya. Kira-kira kemampuan apa aja yang kalian bisa lakukan. Lalu ada achievement. Tempatkan achievement dan award di bagian paling utama. Selanjutnya adalah experience pekerjaan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk CV ya. Jadi teman-teman semua achievement, pengalaman achievement, penghargaan segala macam, dan juga pengalaman pekerjaan, tempatkan bagian paling utama setelah nama kita. Nanti itu menjadi fundamental awal bagi si pendonor beasiswa untuk bisa melihat, oh ternyata orang ini kredibel, begitu. Nah, selanjutnya itu motivation letter ya. Ini wajib ada setelah CV untuk melamar beasiswa. Motivation letter artinya kenapa kita ingin melanjut S2 di situ atau mendapatkan beasiswa di situ. Kita harus jabarkan
motivation kita satu-satu, apa motivasi-motivasi apa yang kenapa kita harus di situ. Nah, ini salah satunya seperti ini ya. Nanti mungkin teman-teman yang ingin belajar motivation letter bisa dilihat sendiri. Nanti apabila yang ingin, nanti coba saya kirim aja ke panitia mungkin ya. Nanti teman-teman panitia bisa membagikan beberapa dokumen inilah untuk teman-teman semua. Jadi ini motivation letter ya. Selanjutnya itu ada statement of purpose, teman-teman. Oke. Oke, ini ada statement of purpose ya. Artinya tujuan kita untuk bisa melanjutkan studi di jurusan itu apa? Bedanya dengan motivation letter itu agak berbeda karena motivation letter itu menggambarkan motivasi apa yang akan kenapa kita harus memilih beasiswa itu. Jadi motivasi apa? Kalau di statement of purpose kita itu lebih menjabarkan dengan lebih detail sampai menjurus ke ini apa namanya? Sorry, itu bisa di ini dulu. Oke. Kalau di statement of purpose kita lebih detail dan juga harus menjabarkan tentang ininya apa ya? Silabusnya atau kurikulum yang ada di jurusan yang akan kita tuju, teman-teman. Jadi begitu. Jadi di sini harus dijabarkan semua, mulai dari angka kreditnya, pelajarannya apa di kampus yang akan kita tuju di sini. Bedanya di situ. Nanti teman-teman pelajari sendiri, coba dibaca sendiri ya. Karena waktunya mungkin agak mepet ini. Oke. Nah, ini recommendation letter ya. Recommendation letter itu bisa dari mana aja, tempat kita kerja dulu ataupun tempat kita kuliah dulu bisa. Isinya menerangkan bahwa yang punya rekomendasi itu menerangkan bahwa kita itu seperti apa, keahlian kita apa, dan kita bagusnya di mana, kenapa kita layak untuk dapetin itu. Itu recommendation letter. Saran saya untuk recommendation letter, pilih orang-orang yang benar-benar kredibel, karena itu akan sangat menentukan. Semakin banyak gelar, itu mungkin semakin bagus ya. Artinya orang yang memberikan rekomendasi letter itu memiliki kredibilitas tinggi. Itu bisa dari pertama dosen kita, yang kedua dari tempat kita kerja, mungkin dari kepala tempat kita kerja, ataupun dari pembimbing skripsi kita bisa. Itu teman-teman bisa mulai, makanya sekarang teman-teman bisa mulai mendekati dosen-dosen mana aja yang kiranya bagus, ya pendidikannya bagus dan juga pengalamannya bagus, bisa untuk didekati. Nantinya kita bisa minta rekomendasi letter ke beliau, gitu ya. Nah, ini mungkin yang terakhir itu ada riset plan. Riset plan itu tidak serta-merta menjadi riset kita ketika kita kuliah di sana. Jadi ini adalah gambaran sebelum kita kuliah. Kira-kira ketika mau kuliah di sana, tesis kita itu apa? Atau disertasi kita itu apa? Jadi digambarkan aja secara singkat seperti inilah. Ya, deskripsi title, deskripsi riset seperti apa ya. Mungkin bisa digambarkan teman-teman. Nanti bisa dipelajari juga ini ya. Nah, ini pengalaman TOEFL saya yang juga masih sedikit dulu. Saya ambil ini 2015 atau 16 ya, saya lupa. Ini 560, masih ngepres sekali dengan kebutuhan standar dari beasiswa ya, yang otomatis biasanya 550. Dan ini adalah tes kedua yang saya ambil. Sebelumnya saya ambil tes 513. Ya, bahkan sebelumnya lagi saya banyak sekali ambil TOEFL test prediction ya. Itu juga masih 400-an. Artinya di sini teman-teman semua yang ingin lanjut S2, tidak ada namanya keterbatasan kita, itu nggak ada sama sekali. Yang membatasi sebenarnya mental kita, atau kita sebut mental block ya. Karena sebenarnya apapun kekurangan kita itu bisa diatasi. Asal kalian benar-benar punya roadmap yang jelas, impian yang kuat, dan juga disertai effort atau kerja keras yang kuat. Saya pun membuktikannya. Saya butuh beberapa kali tes untuk bisa passing minimal standar dari beasiswa. Nah, mungkin demikian teman-teman sharing dari saya. Sisanya nanti apabila ada yang ingin filenya tadi bisa saya kirim. Nah, sisanya nanti kita diskusi aja di sharing session atau tanya jawab. Oke gitu, Mbak Yuli apa Mbak Putri ya, saya sebutnya apa ya? Oke, moderator, saya kembalikan ke moderator. Thank you very much. Iya, terima kasih Mas Bayu, ilmu yang sangat-sangat luar biasa yang kita dapatkan hari ini, bahwa memang yang paling penting tuh balik ke diri masing-masing ya Mas ya.
balik ke diri kita tuh sebenarnya tujuan kita tuh goals-nya mau gimana, jadi bisa mengikuti step by step-nya gitu ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin sudah punya banyak pertanyaan yang mau ditanyakan ke Mas Bayu, tahan dulu ya, kita lanjut dulu ke pemateri yang kedua. Ini mohon maaf tadi sinyal saya naik turun, tapi semoga bisa memahami apa yang Mas Bayu sampaikan juga. Oke, kita langsung masuk ke narasumber yang kedua, yaitu ada Kak, manggilnya Kak aja ya, manggilnya Kak Molituhin, semoga saya tidak salah melafalkannya ya. Beliau ini orang Vietnam, beliau adalah mahasiswa dari Universitas, mohon maaf, pernah kuliah